Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa YPT TV Bumi Ayu sekalian, terutama para logging mania atau juragan kayu. Kembali kali ini saya akan review pohon nangka. Mungkin di beberapa daerah sudah tidak asing lagi, dan kayu dari pohon nangka biasa digunakan untuk berbagai barang rumah tangga seperti meja, kursi, ranjang, pintu, kusen, kasau, dan sebagainya. Kalau di tempat saya, nangka ini kayunya bisa atau biasa disebut juga dengan jati kampung atau jati KW. Karena apa? Kayu dari nangka ini apabila sudah berumur sangat keras, kuat, lihat persis seperti jati. Warna dan teksturnya juga mirip-mirip, makanya dinamakan jati KW. Mungkin untuk ciri-cirinya tidak perlu saya ungkapkan, pasti sobat logging sekalian sudah tahu pohon nangka seperti apa. Di sini yang akan saya bahas yaitu mengenai kayunya. Kayu nangka biasanya berwarna kuning dalamnya, dan semakin tua warna kuningnya semakin pekat seperti kunyit. Apabila masih basah dan belum diolah, warnanya kuning, dan apabila sudah mengering warnanya akan coklat. Mirip sekali dengan kayu jati. Di daerah tertentu seperti di Tanah Toraja, pohon nangka adalah pohon yang sangat istimewa, harganya sangat mahal karena biasa dipergunakan untuk membuat patung kayu dari anggota keluarganya yang sudah meninggal dunia, dan biasanya patung kayu tersebut akan diletakkan di makam, di tempat orang yang meninggal dunia tersebut disemayamkan. Konon patung kayu itu melambangkan kasta atau derajat. Semakin tinggi kastanya, bahan patung kayu itu akan semakin bagus, dan biasanya terbuat dari kayu nangka. Hanya kalangan tertentu saja yang boleh menggunakan kayu nangka sebagai patung kayu di daerah tersebut. Tidak boleh sembarang orang. Makanya harga kayu nangka bisa sangat tinggi. Di daerah saya pun di sini harga kayu nangka cukup bagus. Apabila sudah besar, harganya jauh lebih mahal daripada kayu mahoni atau kayu bayur dan sejenisnya. Kayu nangka yang terbaik adalah apabila pohon tersebut tumbuh di tempat yang terbuka, jadi sepanjang hari terkena sinar matahari. Biasanya pohonnya lebih keras dan lebih tahan penyakit daripada yang ini. Seperti ini contohnya, tumbuh di tempat yang rimbun, tertutupi oleh pohon-pohon lainnya yang lebih tinggi seperti mahoni, kelapa, bambu, dan sebagainya. Ini kurang bagus, di samping bentuknya sendiri yang berkelok-kelok, tidak lurus. Jadi yang seperti ini tidak saya sarankan untuk dijadikan misalnya kusen, papan, atau sebagainya, karena sudah bentuknya berkelok-kelok, tumbuhnya di tempat yang rimbun, jadi mudah sekali terkena sluk-sluk istilahnya, atau rayap kayu kering dan penyakit lainnya. Untuk pengolahan kayu nangka ini sangat mudah karena seratnya yang cukup halus, mudah diamplas atau digarap juga enak, apalagi kalau nggarapnya sudah dalam keadaan kering. Karena kayu nangka terkenal bergetah dan
apabila masih agak basah digarap, maka sering membuat peralatan pertukangan menjadi cepat kedul atau tumpul. Nah, sebaiknya digarap setelah kadar airnya jauh berkurang, ya maksimal 30% kadar airnya. Untuk menghindari rayap atau sluk-sluk atau bubukan yang disebabkan oleh kumbang-kumbang kecil, sebaiknya sebelum dijadikan peralatan rumah tangga dan sebagainya, kayu nangka ini direndam dulu di cairan anti rayap, bisa juga direndam di minyak tanah. Semakin lama perendaman, maka hasilnya semakin memuaskan. Bisa juga kalau mempunyai area yang luas, terutama di dekat pesawahan, bisa direndam di lumpur sawah. Kurang lebih 1 tahunan baru diangkat. Sebelum direndam, terlebih dahulu dipotong-potong dulu, dijadikan sesuai kebutuhan, misalnya dibikin papan atau balok dulu, barulah direndam. Karena kalau masih berbentuk glog-glogan atau gelondongan ini akan sangat berat, mengingat kayu nangka ini termasuk kayu keras, sehingga mempunyai berat yang lumayan. Entah kenapa kayu nangka ini sangat disukai oleh jenis-jenis rayap kering atau sluk-sluk. Mungkin kayunya renyah atau gurih. Bisa juga karena kandungan selulosa di dalam pohon nangka ini sangat tinggi karena bergetah lengket. Biasanya tanaman yang bergetah lengket kandungan selulosanya memang lebih tinggi dari tanaman lain. Seperti jenis-jenis beringin atau ficus itu juga sangat gampang terkena bubukan atau sluk-sluken apabila dijadikan furniture dan sebagainya. Di daerah saya ada mitos tentang kayu nangka ini, yaitu apabila dijadikan pintu atau jendela atau meja, kursi dan sebagainya, katanya sering ditunggui oleh makhluk halus. Sering berbunyi seperti diketok-ketok atau dibuka tutup kreat-kreot. Padahal secara ilmu bisa dijelaskan, mungkin hal itu disebabkan oleh pemuaian dari kayu nangka itu sendiri. Ada kemungkinan kayu nangka itu belum begitu kering waktu dijadikan meja, kursi, pintu dan sebagainya. Jadi terjadi pemuaian dan penyusutan yang menyebabkan suara-suara tersebut. Apalagi kalau di malam hari, pasti terdengar lebih nyaring suaranya karena keadaan sunyi. Dan itu disangkanya adalah ada makhluk halus yang menghuni nangka tersebut. Di beberapa daerah juga ada mitos bahwa pohon nangka atau kayu nangka ini pamali untuk dijadikan alat-alat rumah tangga. Tapi semua itu terserah dari kepercayaan masing-masing. Yang jelas kayu nangka ini sangat bagus bila cukup tua untuk dijadikan furniture, pintu, jendela, kaso, dan kusen. Mungkin juga bisa dijadikan ukir-ukiran. Namun semuanya harus melalui proses-proses pengawetan terlebih dahulu agar hasilnya nanti tidak mengecewakan. Biasanya kayu nangka ini bisa ditebang dalam usia lebih dari 30 tahun. Ini juga menyebabkan faktor menjadi mahalnya kayu nangka tersebut seperti kayu jati, karena harus berumur puluhan tahun baru bisa digunakan. Sobat JPT TV sekalian, Logging Mania, demikian tadi review saya hari ini, yaitu tentang kayu nangka. Semoga saja bermanfaat. Mohon maaf bila banyak kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.